Sanadrus al-qawaid an-nahwiyah an al-hal. Al-hal, ma mana hal? Ta'riful hal. Al-hal hiya wasfun nakirah. Ya, di sifat. Ya. Nakirah, yang nakirah, mansubah. Jadi nakirah berarti apa? Tidak ma'rifat. Ya. Mansubah yang dibaca nasab. Mushtaqah waqi'atun ba'da tamami al-kalam. Jadi mushtaq, bukan jamid. Ya. Jadi biasanya berupa isim fa'il. Ya. Di mushtaq itu fi'il yang bisa berubah. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun. Misal. Hamala yahmilu hamlan wa fa'lan fa huwa hamilun. Misal. Ini adalah mushtaq. Jadi kalau jamid tidak bisa berubah. Jadi wasfun nakirah, sifat yang nakirah, mansubah dibaca nasab, waqi'atun ba'da tamamil kalam, yang terletak sesudah kalimat atau ucapan atau jumlah itu sudah sempurna. Jadi ini tambahan. Ya. Tubayyinu hay'ata sahibihi. Untuk menjelaskan apa? Hay'ah. Jadi keadaan atau sikap sahibiha ingda wuqu'il fi'li. Ketika terjadi ya, fi'ilnya. Idza wuqu'i al-fi'il. Contoh, idza kanat al-halu wasdaron uwilat bisifah. Hal itu bisa berupa masdar, tetapi ini uwilat bisifah. Maksudnya ditakwilkan dengan sifat, dalam arti kayak fa'il. Misal nahwu dhahabtu fardan. Nah, fardan itu kan masdar. Maksudnya adalah dhahabtu munfaridan. Pakai fa'ilnya adalah munfaridan. Infarada yanfaridu fahuwa munfaridun. Wa idza kanat al-halu ma'rifatan, tapi kalau hal itu berupa ma'rifah, maka uwilat bin nakirah, maka ditakwilkan, dianggap sebagai nakirah. Misal, ja'a Muhammadun wahdahu. Nah, wahdahu ini adalah ma'rifah. Maksudnya adalah ja'a Muhammadun munfaridan. Ja'a Muhammadun wahdah, sendirian. Fardan juga sendirian. Bagaimana munfaridan. Idza kanat al-halu jamidan uwilat bil mushtaq. Jamid itu tidak bisa berubah. Misal, jadi ketika hal itu adalah jamid, maka dirubah atau diuwilat, ditakwilkan dengan mushtaq. Dirubah, maksudnya dianggap sebagai mushtaq. Misal, udkhulu rajulan. Marhalah. Masuklah kalian satu-satu. Satu orang. Mutarat tibina. Maksudnya adalah berurutan. Ngantri. Gitu. Mutarat tibina. Jadi, ini pertama ya. Al-hal. Nah, yang kedua, ta'rifu sahibil hal. Setiap hal itu ada sahibnya. Apa itu? Sahibul hal huwa al-ismu alladhi yubayyinul hal hay'atahu wa yakunu ma'rifatan daiman. Ya. Jadi isim yang menjelaskan hal keadaan itu. Hay'atahu keadaannya wa yakunu ma'rifat dan biasanya berupa ma'rifat. Ya kan? Contoh biar ini. Tadi ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ini adalah sebuah kata yang sudah lengkap sebenarnya. Tamamul kalam. Ya. Tamamul kalam. Ja'a Muhammadun. Ini adalah sebuah kata atau kalimat yang sudah lengkap. Ja'a Muhammadun. Kemudian hal itu adalah menjelaskan keadaannya. Rokiban. Dengan naik. Naik apa? Misal rokiban ad-darajah. Rokiban dengan mengendarai. Berkendara. Ja'a Muhammadun masyian. Masyian dari kata masya yamshi masyian.
Nah, jadi al-bayan jaa ini fi'il madhi. Muhammad adalah fa'il. Nah, inilah yang disebut dengan sahibul hal. Itu isim ma'rifah. Muhammadun isim ma'rifah. Raqiban ini adalah hal. Dia menjelaskan keadaannya. Saya belajar. Ya. Saya belajar sendirian, munfaridan. Misal, amila Abdullah mudarrisan. Amila bekerja. Abdullah ini adalah fa'il. Mudarrisan. Sebagai guru. Jadi keadaan atau sebagai. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi ya. Wulida Muhammadun yatiman. Wulida yatiman. Sebagai anak yatim atau dalam keadaan yatim. Amila Abdullah mudarrisan. Abdullah beramal atau bekerja mudarrisan sebagai mudarris. Jadi amila fi'il madhi, Abdullah adalah fa'il. Nah, sedangkan ini adalah hal, mudarrisan adalah hal, menjelaskan keadaan amilnya ini. Bekerja apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Bagaimana? Maksudnya adalah mudarrisan. Nah, Abdullah fa'il, karena ini ada hal, maka dia juga sebagai sahibul hal. Sahibul hal. Jadi intinya hal adalah penjelas keadaan, keterangan keadaan. Gitu. Ya. Seperti yang saya sampaikan, di Mutawasito itu adalah kita belajar bagaimana membuat sebuah kalimat atau jumlah yang lebih lengkap lagi. Sebenarnya sudah lengkap, tetapi kemudian dilengkapi dengan mansuban. Atau kalau katakanlah makanan saat ini, itu kan biasanya makanan sudah lengkap, tinggal ditambahi topping-toppingnya. Kan itu. Nah ini dalam bahasa Arab sama ya, ada keterangan-keterangan. Sesudah kata itu lengkap. Baik, bagaimana kita menulis hal, ya, menulis hal. Jadi kita harus tahu tadi sudah mengetahui apa itu hal dan ada sahibul hal. Ya, sahibul hal biasanya terletak sebelum hal. Nah, diperhatikan bahwa perlu diperhatikan ya bahwa yakunu sahibul hal fa'ilan. Auna wa yakunu hal. Jadi harusnya ini ya. Wa yakunu hal fa'ilan au naiban lil fa'il au maf'ulan bih au majruron. Ya. Jadi anwaul hal ini. Wa yakunu al hal fa'ilan au naiban lil fa'il au maf'ulan bih au majruron. Contoh, al fa'il, hal itu biasanya berupa fa'il. Jadi isim fa'il maksudnya. Contoh, zahaba Umaru. Zahaba Umaru raqiban. Raqiban. Ya. Zahaba Umaru raqiban. Nah, sahibul halnya itu berupa fa'il. Nah, ini fa'il. Jadi boleh aja ini. Wa yakunu sahibul hal itu sahibul hal biasanya berupa fa'il atau naibul lil fa'il atau maf'ulan bih atau majruron. Adapun hal biasanya adalah berupa fa'il atau isim maf'ul, isim fa'il atau maf'ul. Nah, contoh fa'il, misal sahibul hal berupa fa'il. Dahaba Umaru raqiban. Dahaba fi'il, Umar fa'il. Nah, dia sebagai sahibul hal dan raqiban adalah menjelaskan keadaan. Bagaimana Umar pergi? Raqiban. Nah, jadi bagaimana ya? Naibul fa'il, misal naibul fa'il itu adalah ya misal fa'ala. Jadi kalimat aktif ya, fa'ala. Kemudian kalau fu'ila, misal doroba memukul, tapi duriba dipukul. Nah, duriba al-kalbu. Nah, kalbu berarti adalah mabni majhul atau naibul fa'il. Ya.
Naibul fa'il misal uhdira al-lus mausuqon bil quyud. Uhdira didatangkan, al-lisu pencuri, mausuqon. Ya, karena ini naibul fa'il ya. Mausuqon ditali, diikat ya, diikat. Dalam keadaan diikat bil quyud. Ini adalah tadi sama seperti wulida yatiman, annahu wulida yatiman, wulida dilahirkan yatiman dalam keadaan yatim. Nah, contohnya tadi ya. Atau maf'ul bih, sahibul hal berupa maf'ul bih. Syahadtu Muhammadan, saya menyaksikan Muhammad. Ngapain? Nah, dohikan, dohikan. Dari kata dohaka yadhaku, dohika yadhaku. Dohikan, fahuwa dohik, sedang tertawa, misal. Atau sami'tu al-ustad syarihan, sedang menjelaskan. Sami'tu al-ustad syarihan. Ini maf'ul bih. Atau majrur misal, marartu bi Zaidin bakian. Saya melewati marartu, saya melewati Zaid bakian, sedang menangis. Jadi hal ya. Baik, sampai sini bisa dipahami sahibul hal? Insyaallah, Pak. Bisa. Insyaallah, Pak. Baik, saya lanjut. Anwa'ul al-hal ya. Jadi membuat hal itu biasanya tadi ya dari kata isim fa'il. Biasanya dari isim fa'il ya. Yang tadi ini ya. Jadi al-wasfu maksudnya adalah isim fa'il. Adapun anwa'ul hal, pertama mufrad. Mufrad. Mufrad itu berarti bukan berupa jumlah. Ingat ya, mufrad itu berarti bukan jumlah atau syabih jumlah. Contohnya, dhahaba Muhammadun masyian ilal jami'ah. Dhahaba Muhammad, dhahaba pergi Muhammad, Muhammad masyian dalam keadaan berjalan, dengan berjalan. Ilal jami'ah. Ini menjelaskan di Muhammad. Masyian ini hal, ini sahibul hal. Jadi masyian ini adalah apa? Hal. Mufrad. Sama seperti tadi ya. Ihtafalal muslimuna, misal di dalam jumlah ini, ihtafala al muslimuna fi anha'i bilad dunya bi miladi Rasulullah kullu sana fi syahri Rabiul kullu sana syakirin Allah. Jadi ini harusnya Allah. Jadi ihtafala memperingati umat Islam di seluruh dunia kelahiran Rasulullah, maksudnya maulid Nabi setiap tahunnya, syakirin Allah ya. Sebagai rasa syukur kepada Allah. Mudhirina, ini juga hal. Maksudnya ini adalah atof ya. Ini syakirina, ini adalah hal. Itu adalah syakirina, itu adalah jamak. Tapi itu hal mufrad. Kenapa mufrad? Karena apa? Bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Tetapi kalau jumlah, hal jumlah, ada yang jumlah ismiyah, misal at-ta'allamu al-lughah al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Ini udah tamam al-hal. Jadi tamamul kalam. Saya belajar bahasa Arab. Wa qalbi masrur, dan hatiku bahagia. Nah ini. Dan aku bahagia. Jadi biasanya kalau jumlah ismiyah yang berupa hal itu ada tambahan wawu atau wawu haliyah namanya. Wa qalbi masrur. Ya. Ata'allamu al-lughah al-arabiyyah wa qalbi masrur. Jadi ini seandainya berhenti di sini itu sudah cukup sebuah kata ya. Tetapi ketika kita ingin menjelaskan keadaan bagaimana saya belajar bahasa Arab, wa qalbi masrur, aku senang, aku bahagia. Atau tadi di dalam kalimat ini kita lihat misal faqad mata abuhu Abdullah. Bapaknya meninggal. Wa ummuhu hamilun, dan ibunya sedang mengandung. Nah, ini adalah hal. Jadi hal apa ini? Hal jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari
mubtada dan khobar. Jadi ismiyah, ya diingat-ingat ya, jumlah ismiyah udah kita bahas berkali-kali dari awal sampai sekarang. Nah, wa qalbi ini dan hatiku ini sebagai hal, tetapi ini terdiri dari jumlah ismiyah. Jadi wa qalbi. Nah, qalbi ini adalah mubtada masrurun khobar. Dan jumlah ini terdapat dalam hal. Di mahalli nasbin halun. Atau hal jumlah fi'liyah. Sami'tul ustada yashrahu darsan. Sami'tu, saya mendengar al-ustad. Ustad, ngapain? Yashrahu, sedang menjelaskan darsan. Ini hal. Jadi cirinya biasanya adalah ketika ada ma'rifah, ya, ini penting ini. Saya kaidah ini dulu ingat-ingat tuh ketika di sanawi kayaknya itu. Sami itu al-ustadz, saya mendengar ustadz yashrahu sedang menjelaskan darsan. Ya. Jadi hal ini bisa ditekeni atau diketahui jika ada makrifat, isim makrifat, sesudahnya fi'il, maka ini adalah hal. Hal fi'ilnya adalah hal. Saya ulangi. Jika ada makrifat, ya, mungkin saya tulis ya. Jika ada isim makrifah, ya, terus sesudahnya kok fi'il, maka itu adalah hal. Tapi jika ada itu isimnya adalah nakiroh, kemudian sesudahnya adalah fi'il, maka itu adalah na'at. Ya, ini ingat-ingat ini. Jadi jika ada makrifat, isim makrifat, ya, isim makrifat sesudahnya fi'il, maka ini hal. Misal ini, sami'tu al-ustadz yashrahu darsan. Maka tadi sahibul hal itu harus makrifat. Tapi kalau ada nakirah, misal sami'tu ustadzan yashrahu darsan. Maka sami'tu, saya mendengar ustadzan, karena dia adalah nakirah, pakai tanwin, ya. Maka sesudahnya adalah na'at yang menjelaskan pelajaran. Jadi ini adalah hal jumlah fi'liyah. Jadi ada hal mufrad, ada hal jumlah. Hal jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Karena fi'liyah itu apa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Yashrahu fi'il, mana fa'ilnya? Huwa, ya, domir mustatir, takdirhu huwa. Dan kembali ke ustadz. Atau syabih jumlah yang terakhir, ya. Syabih jumlah adalah dorof. Ra'aitul ustad bainat tullab. Ini adalah syabih jumlah, biasanya dorof. Atau kharaja ala qaumihi fi zinati, jar majrur. Kharaja ala qaumihi fi zinati. Ini ceritanya Nabi siapa ini? Musa, ya. Wa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ya, coba nanti dicari teman-teman. Wa kharaja ala qaumihi, dia keluar menghadap kaumnya fi zinatihi, ya, dalam keadaan berhias. Jadi ini syabih jumlah bisa berupa dorof, udah kita jelaskan apa itu dorof. Biasanya dari dorof zaman, ya, atau dorof makan, di keadaan keterangan tempat atau waktu itu dorof. Atau jar majrur, ya, biasanya didahului dengan huruf jar. Jadi ada 3. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Mungkin ada pertanyaan, silahkan.